Selamat pagi Sobat Plastikos, saya Ruth, Chief Resident Bedah Plastik, Rekonstruksi dan Estetik FKUI RSCM. Selamat datang di episode pertama FKUI Plastic Surgery TV. Hari ini kita kedatangan narasumber yaitu staf bedah plastik FKUI RSCM, seorang konsultan di bidang genitalia eksterna atau bidang rekonstruksi kelamin, Dr. Indri Aulia, spesialis bedah plastik, rekonstruksi dan estetik konsultan. Selamat pagi Dr. Indri. Selamat pagi Dr. Ruth. Hari ini Dr. Indri akan membawakan topik yang berjudul mengenal hipospadi. Apa sih itu hipospadi? Mungkin sobat plastikos di sini pernah menemukan anak laki-laki yang memiliki alat kelamin yang bengkok atau lubang BAK tidak di ujung. Nah, saatnya kita mengenal lebih jauh mengenai hipospadi ini. Setelah ini, Dr. Indri akan memaparkan sekilas mengenai hipospadi, dan setelah itu akan diadakan sesi tanya jawab. Kepada Dr. Indri, saya persilahkan. Terima kasih. Baik Sobat Plastikos, kita akan membahas apa sih itu hipospadia. Hipospadia adalah suatu kelainan bawaan di mana pada anak laki-laki ditemukan 3 kelainan anatomi. Yang pertama adalah lubang BAK-nya tidak di ujung penis. Yang kedua, penisnya bengkok ke arah depan atau disebut sebagai korde. Kemudian, kulupnya tidak menutupi seluruh glans penis. Kulup terdapat pada sisi dorsal atau sisi belakang dari penisnya. Nah, jika teman-teman mendapatkan 3 kelainan anatomi ini, maka bisa dikatakan pasiennya mengalami hipospadia. Hipospadia itu terdiri dari bermacam-macam tipe, tergantung di mana letak lubang pipis atau lubang BAK dari pasiennya. Ada yang berada di glansnya, kemudian ada yang di koronanya, dan juga ada di bagian batangnya tapi masih di ujung. Ada juga yang berada di tengah dari batang penis dan atau di pangkal batang penis. Yang lebih bengkok lagi itu bisa berada pada bagian antara penis dan skrotum atau malah di antara kedua skrotum. Jadi derajat keparahannya juga tergantung dari letak lubang pipis yang ada. Oke, sekarang penyebabnya apa? Bermacam-macam. Ada yang terkait dengan sindrom, ada juga yang tidak terkait dengan sindrom. Yang tidak terkait dengan sindrom, penyebabnya multifaktorial. Biasanya adalah penyebab-penyebab dari faktor lingkungan. Kalau yang sindromik, biasanya kasusnya agak lebih jarang, tapi merupakan gangguan dari mutasi genetik. Faktor risiko lingkungan apa saja sih yang mempengaruhi hipospadi yang tidak terkait sindrom? Yang pertama adalah usia kehamilan tua, yaitu ibu-ibu yang mengandung anaknya pada usia yang sudah cukup tua. Kemudian yang kedua adalah pengobatan anti epilepsi yang dikonsumsi ibunya baik sebelum ataupun saat mengandung anaknya. Yang ketiga adalah ibu-ibu yang mengalami preeklamsi selama mengandung. Yang keempat yaitu ibu-ibu yang mengkonsumsi obat KB saat sebelum mengandung anaknya. Itu juga akan mempengaruhi meningkatkan resiko terjadinya hipospadi pada anak yang dikandungnya. Kemudian yang terakhir adalah berat badan lahir yang rendah pada bayi yang dikandung oleh ibunya. Itu juga akan meningkatkan resiko terjadi hipospadi. Nah, kelainan peserta apa aja yang menyertai hipospadi? Yang pertama adalah undescended testis atau UDT. Itu di mana testis yang seharusnya terletak pada rongga skrotum masih berada di rongga abdomen. Jadi testisnya tidak turun. Nah, itu biasanya terjadi 30% pada pasien-pasien yang memiliki hipospadia. Kemudian adalah hernia inguinalis, yaitu di mana adanya benjolan di sela pahanya yang isinya adalah bagian-bagian atau isi dalam perutnya yang turun ke dalam rongga tersebut. Kemudian yang ketiga adalah bifid scrotum, yaitu seolah-olah buah zakarnya itu seperti terbelah gitu. Ada penis di antaranya. Itu juga bisa menyertai dari kelainan hipospadi. Kemudian mikropenis adalah ukuran penis yang lebih kecil di mana ukurannya tidak sesuai dengan pertumbuhan atau perkembangan sesuai dengan umur. Jadi lebih kecil dari rata-rata usia anak saat itu. Kemudian adalah yang terakhir adalah barit penis. Di sini adalah
penisnya itu seperti tertanam di daerah pubisnya dan terlihatnya seperti kecil, padahal sebenarnya itu adalah tarikan-tarikan karena adanya lemak, kemudian tarikan jaringan di sana, itu juga akan menyebabkan penisnya seolah-olah tertanam di bagian pubisnya. Begitu Dokter Ute mengenai hipospadia. Ya, terima kasih Dr. Indri atas pemaparannya. Sekarang kita akan lanjutkan ke sesi tanya jawab. Sudah ada beberapa pertanyaan nih, Dok. Yang pertama, jika ada pasien datang dengan hipospadia, sebaiknya kapan sih dilakukan penanganan pada pasien tersebut? Oke, untuk penanganan hipospadia itu idealnya waktunya adalah saat anak berusia 6 bulan sampai 18 bulan. Dalam rentang waktu itu, maka diharapkan penanganan hipospadia atau operasi yang diperlukan sudah dilaksanakan seluruhnya. Tahapannya biasanya ada yang mengerjakan satu tahap, ada yang dua tahap. Itu tergantung di mana letak lubang pipisnya, lubang BAK-nya. Jadi ketika anak sudah berusia 2 tahun, misalnya kalau 2 tahap ya, 18 bulan dikerjakan operasi, 2 tahun kemudian dikerjakan tahap kedua, maka ketika dia sudah mulai berjalan, berlari, operasinya sudah selesai. Dan sebelum usia sekolah juga kelainannya sudah tertangani. Gitu. Jadi ada bisa satu tahap, bisa dua tahap tergantung dari kondisi pasiennya ya dok ya. Ya. Lalu ada pertanyaan selanjutnya nih dok. Untuk kasus-kasus hipospadi ini, jadi dokter bedah plastik juga dapat menangani kasus-kasus ini ya dok ya? Ya, benar sekali. Jadi kasus ini sebenarnya ditangani oleh 3 bidang. Yang pertama adalah dokter bedah plastik, kemudian dokter urologi, dan dokter bedah anak. Ketiga-tiganya dinyatakan kompeten untuk melaksanakan operasi hipospadia. Jadi bisa saja dikerjakan oleh ketiga spesialis tersebut. Oke dok. Lalu pertanyaan selanjutnya nih dok, untuk pasien, misalnya pasien datang usianya sudah dewasa, apakah tetap bisa dilakukan penanganan pada pasien-pasien hipospadi pada orang dewasa ini dok? Ya, tentu saja bisa, karena penanganan untuk hipospadi tidak ada lagi selain adalah operasi. Untuk harus direkonstruksi saluran pipisnya supaya berada di ujung dari penis, sehingga kalau udah usia dewasa ya tetap penata laksanaannya adalah operasi. Oke. Terima kasih dok atas jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan. Terima kasih Dr. Indri atas presentasi dan jawabannya. Mudah-mudahan Sobat Plastikos sudah dapat lebih mengenal mengenai hipospadi ini. Dengan demikian, berakhirlah episode pertama FKUI Plastic Surgery TV. Jangan lupa di-subscribe di bawah ini PRS FKUI di YouTube dan follow @FKUI Plastic Surgery on Instagram. Sampai jumpa di episode selanjutnya FKUI Plastic Surgery TV. Dadah Sobat Plastikos.